Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mumahemu dengan NIM 231110048. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dari Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem persarafan. Sistem persarafan atau sistem saraf merujuk pada sistem kompleks dari sel-sel saraf yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh dan merespons lingkungan eksternal. Jaringan persarafan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neuron atau sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan unit anatomis dan fungsional sistem persarafan. Bagian-bagian dari neuron dibagi menjadi 3. Yang pertama ada badan sel atau inti sel terdapat di dalamnya. Yang kedua ada dendrit yang menghantarkan impuls menuju badan sel. Yang ketiga ada akson yang menghantarkan impuls keluar dari badan sel. Neuron berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada neuron unipolar. Terdapat satu tonjolan yang bercabang 2 dekat dengan badan sel, satu cabang menuju perifer dan cabang lain menuju SSP atau neuron sensorik saraf spinal. Yang kedua ada neuron bipolar, mempunyai 2 tonjolan, satu akson dan satu dendrit. Yang ketiga ada neuron multipolar. Terdapat beberapa dendrit dan satu akson yang dapat bercabang-cabang banyak sekali. Sebagian besar organel sel pada neuron terdapat pada sitoplasma badan sel. Yang kedua ada sel penyokong. Ada 4 sel penyokong. Yang pertama mikroglia yang berperan sebagai fagosit. Yang kedua ada epidima yang berperan dalam produksi CSF. Yang ketiga ada astrosit yang berperan menyediakan nutrisi neuron dan mempertahankan potensial bioelektrik. Yang keempat ada oligodendrosit yang menghasilkan myelin pada SSP yang merupakan selubung neuron. Yang ketiga ada myelin, merupakan kompleks protein lemak berwarna putih yang menutupi tonjolan saraf atau neuron untuk menghalangi aliran ion natrium dan kalium melintas membran neural. Daerah yang tidak bermielin disebut nodus Ranvier. Transmisi impuls pada saraf bermielin lebih cepat daripada yang tak bermielin karena adanya loncatan impuls dari satu nodus ke nodus yang lainnya atau konduksi saltatory. Sekarang kita masuk di anatomi persarafan. Sistem persarafan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Ada 3 lapisan membran meningen. Yang pertama ada durameter, yang kedua arachnoid meter, yang ketiga ada pia meter. Di antara arachnoid dan pia meter terdapat ruang suprachnoid yang beredar cairan cerebrospinal atau CSS. Otak sistem saraf pusat terletak dalam rongga tengkorak. Berat 1-1,2 kg atau 2% berat badan. Yang dibungkus oleh 3 lapis selaput otak. Ada cairan cerebrospinal atau CSS. Bila suplai oksigen terganggu lebih 3 menit mengakibatkan kerusakan sel otak. Otak mempunyai 5 bagian utama. Yang pertama, otak besar. Otak besar mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental. Yang kedua ada otak tengah. Otak tengah terletak di dalam otak kecil dan jembatan farol. Yang ketiga ada otak kecil. Otak kecil mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Keempat ada sumsum sambung. Sumsum sambung berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Yang kelima ada jembatan farol. Berfungsi menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, sumsum tulang belakang dari sistem saraf pusat terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama ada lapisan luar yang berwarna putih dan lapisan dalam berbentuk kupu-kupu yang berwarna kelabu. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang belakang atau tulang punggung yang keras. Tulang punggung terdiri dari 33 ruas.
Fungsi utamanya sebagai pusat gerak refleks. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf-saraf tersebut adalah sebagai penghantar impuls dari otak dan ke otak. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Yang kedua, ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Tidak seperti sistem saraf pusat tepi tidak melindungi tulang, membiarkannya rentan terhadap racun dan luka mekanis. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar atau sistem saraf somatik, dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak, sedangkan saraf otonom mengontrol aktivitas yang tidak dapat diatur otak antara lain denyut jantung, gerak saluran pencernaan, dan sekresi keringat. Pada sistem saraf sadar terdapat 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Yang pertama ada 8 pasang saraf leher, kedua ada 12 pasang saraf punggung, ketiga ada 5 pasang saraf pinggang, keempat ada 5 pasang saraf pinggul, yang kelima ada 1 pasang saraf ekor. Beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf yang disebut plexus. Ada 3 buah plexus, yaitu yang pertama ada plexus cervicalis, merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. Yang kedua ada plexus brachialis, mempengaruhi bagian tangan. Yang ketiga ada plexus jumbosacralis, yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Selanjutnya, sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Perbedaan struktur antara saraf simpatik dan parasimpatik terletak pada posisi ganglion. Parasimpatik memiliki fungsi mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, memperbesarkan bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, mengkerutkan kantung kemih. Simpatik memiliki fungsi memperbesar pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kandung kemih. Selanjutnya saya akan membahas fisiologi persyarafan. Di otak yaitu yang pertama ada kesadaran, adanya interaksi yang kuat. Kedua, hemisfer dengan batang otak. Yang kedua ada fungsi motorik, diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Contohnya, penggerakan sisi kanan tubuh diurus oleh hemisfer kiri. Yang ketiga ada fungsi sensibilitas, juga diurus oleh hemisfer yang berlawanan. Contohnya, sensasi sisi kiri tubuh diurus oleh hemisfer kanan. Yang keempat ada koordinasi, organ utamanya adalah otak kecil, juga diurus oleh hemisfer yang berseberangan. Yang kelima ada fungsi luhur, yang termasuk adalah berbahasa, memori, kalkulasi, emosi, eksekutif. Selanjutnya fungsi saraf. Yang pertama ada saraf 1 atau nervus olfactorius. Fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Yang kedua ada saraf 2 atau nervus opticus. Fungsinya untuk menerima rangsangan dari mata lalu menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual atau penglihatan. Yang ketiga ada saraf 3 atau nervus oculomotorius. Fungsinya adalah untuk menggerakkan sebagian besar otot bola mata. Yang keempat, saraf 4 atau servus trochlearis. Fungsinya adalah untuk menggerakkan beberapa otot bola mata. Yang kelima, saraf nervus trigeminus. Fungsinya sensorik untuk menerima rangsangan dari wajah lalu diproses di otak sebagai rangsangan, sentuhan, dan mentorik untuk menggerakkan rahang. Yang keenam, saraf nervus abducens. Fungsinya adalah untuk melakukan gerakan abduksi mata. Yang ketujuh, ada saraf nervus facialis. Fungsinya sensorik
untuk menerima rangsangan dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai persepsi rasa, dan motorik untuk mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang kedelapan, saraf nervus vestibulocochlearis. Fungsinya, sensori sistem vestibula untuk mengendalikan keseimbangan tubuh, dan sensori cochlea untuk menerima rangsangan dari telinga untuk diproses di otak sebagai suara. Yang ke-10, saraf nervus glossopharyngeal. Fungsinya adalah sensoris untuk menerima rangsangan dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, dan motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-11, saraf nervus vagus. Fungsinya sensoris untuk menerima rangsangan dari organ-organ dalam, dan motoris untuk mengendalikan organ-organ dalam. Saraf nervus accessorius. Fungsinya mengendalikan pergerakan kepala. 12. Saraf nervus hipoglossus. Fungsinya adalah untuk mengendalikan pergerakan lidah. Demikian video tentang sistem anatomi dan fisiologi sistem persyarapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.